musisi seniman gitu kan karya apa dihargai karena karyanya. Nah, sampai umur gue segini itu 30-an nih sekarang gue. Itu belum ada karya gue yang istilahnya gimana gitu loh. Gue takut mumpuni lah. Gue takut suatu hari kita nggak tahu matinya kapan. Tahu-tahu gue mati jebret gitu. Nggak ada nggak ada karya gue yang bagus, nggak ada yang apa. Jadi sebetulnya cuma itu aja. Cuman pengen itu aja sebetulnya. Di luar itu, banyak orang berpendapat Dodi merupakan kekuatan tersendiri dalam Elpamas. Tapi saya rasa untuk menghilangkan rasa kangen kenapa enggak gitu ya. Bukan untuk muluk-muluk kepengen populer lagi, enggak gitu rasanya. Kalau bisa diterima masyarakat aja gitu, bisa tampil lagi, saya udah alhamdulillah. Begitulah pemirsa kerinduan seorang penyanyi pada dunianya. Tidak pernah denyut seni suara menghilang dari jiwanya. Saya selalu kecuali karaoke di rumah, saya masih les-les juga, saya pernah les sama Dodi Kahitna, sama anaknya Pak Pranajaya, itu hanya ya untuk latihan lah. Terlalu lama berhenti membuat orang lupa pada penyanyi yang pernah terkenal. Itu pula yang dialami Iis Sugianto sekarang. Ada beberapa yang tahu dan ada juga yang nggak tahu dan saya menikmati kok. Maksudnya udah pernah dulu ya sampai kalau ke mall ya tahu semua. Sekarang ya ada beberapa yang tahu, ada yang beberapa yang nggak tahu gitu. Dalam hidup ini sering kita harus memilih. 5 tahun yang lalu, Iis Sugianto memilih mengurus keluarganya. Sekarang ia memilih untuk bangkit kembali sebagai penyanyi. Pandangan Iis menatap ke atas, seolah melihat dengan jelas masa jayanya dulu. Tuh rasanya kepengen banget gitu. Udah mudah-mudahan deh jangan lama-lama lagi gitu. Pengen banget rekaman. Dodi Kiswara, ia adalah penyanyi Elpamas yang banyak dikenal oleh penggemar lagu-lagu tahun 70-an. Suaranya memang hebat ketika menyanyikan lagu-lagu di masa lampau itu. Tapi kemudian Dodi sadar, ia selama ini hanya menyanyikan lagu-lagu yang pernah ngetop dan dibawakan oleh orang lain. Sementara Dodi sendiri tak punya lagu yang bisa dibanggakan. Dari kafe ke kafe, begitulah grup band Elpamas menjajakan lagu-lagu rock tahun 70-an. Para personelnya berusaha persis menampilkan lagu-lagu lama itu sesuai dengan aslinya. Totok Tewel berusaha menirukan gitar Jimmy Page, Keith Richard, Richie Blackmore, dan gitaris-gitaris lainnya yang sohor pada tahun 70-an. Demikian pula vokalis Dodi Koswara berusaha menyamai suara Mick Jagger dari Rolling Stones, Robert Plant dari Led Zeppelin, Ian Gillan dari Deep Purple, dan vokalis-vokalis terkemuka lainnya pada kurun waktu itu. Demikianlah selama bertahun-tahun Elpamas dikenal di Jakarta sebagai spesialis penjajah lagu-lagu tahun 70-an. Hingga belum lama ini terdengar kabar Dodi Koswara sang vokalis mengundurkan diri. Ya kabarnya Elpamas jalan terus gue mungkin sementara mungkin selamanya sementara gue mundur dari Elpamas dulu, tapi bukan ada masalah, maksudnya nggak ada ribut-ribut gitu, nggak ada, bukan ya, cuman pertimbangan apa ya, ya mungkin gue perlu melakukan inovasi-inovasi yang gue nggak bisa lakukan di Elpamas mungkin gitu. Jadi gue kayaknya perlu untuk sementara, atau gue juga nggak tahu ntarnya mau balik lagi atau enggak, pokoknya untuk sementara ini gue mundur dulu dari Elpamas gitu. Sekedar ingin mundur tentu tidak mungkin. Apakah keseringan main di kafe lantas kamu merasa sudah tidak ada tantangan lagi? Kalau apa ya, pikiran pertama gue bukan ke situ, tapi kalau dipikir-pikir panjang lagi mungkin juga ya, mungkin ada pengaruhnya juga itu. Jadi kayaknya jadi takutnya kalau kelamaan main di kafe jadi stuck gitu, takutnya gitu. Jikapun itu jadi alasan, tentu saja tidak cukup. Karena tanpa harus keluar dari grup, persoalan seperti ini biasanya bisa diatasi bersama. Atau kamu memang jenuh setelah bertahun-tahun bersama Elpamas? Ya nggak juga sih, bukan karena itu yang jelas, bukan karena jenuh, karena punya obsesi gue ada yang belum kesampaian aja gitu. Obsesi gue kan pengen punya proyek, entah itu namanya solo, proyek recording ya, entah namanya solo atau grup yang maksudnya bisa ngelepasin unek-unek gue semua gitu. Nah kalau Elpamas kan sudah lama settle dan maksudnya solid sebagai grup seperti itu, dan gue kan di situ termasuk newcomer gitu. Jadi gue ada hal-hal yang gue tertahan gitu, tapi bukannya slack, bukan, cuman pengen ini aja,
pengen ngelepasin. Kebetulan belakangan ini banyak teman-teman musisi yang mau ngedukung gitu, yang mau ngedukung di luar band itu. Jadi gue pamit baik-baik sih, nggak ada masalah. Ya insya Allah kalau suatu hari nggak, siapa tahu mungkin lebih seru, tahu gue gimana, terus sama Mas gimana, sama-sama jeger-jeger, terus kita ketemu lagi itu kan lebih jeger. Dari jawabannya jelas Dodi masih membuka kemungkinan balik lagi, tapi tidak pasti kapan itu akan terjadi. Yang jelas, Dodi juga menyebut-nyebut obsesinya yang belum kesampaian. Selain di Alpamas, Dodi dan Toto Tewel juga terlibat di kantata bersama Setiawan Jodi dan kawan-kawan. Tapi tampaknya band-band yang diikutinya itu tidak bisa menjadi tempat untuk mengembangkan kemampuan Dodi. Ia ingin melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar tarik suara. Begitukah, Dot? Ya salah satunya itu obsesi gue yang jelas tidak terpenuhi gitu. Ada hal-hal yang gue kan sebetulnya ngarang lagu juga. Ini kalau di situ kan gue ngarang lagunya dikit. Ini jadi banyak lagu orangnya gitu. Jadi persisnya Dodi memang ingin merintis karir baru. Jadi gue pengen punya recording yang hampir satu album tuh kalau bisa liriknya gue, lagu gue gitu. Kalau aransemen ya kita serahkan pada yang lebih paham gitu. Itulah sebagian obsesi Dodi Koswara setelah hengkang dari Alpamas. Tentu saja masih banyak keinginan lain yang tidak terucapkan. Sekedar contoh, salah satu yang mungkin dilakukannya adalah menyanyi bersama sang adik Aning Katamsi dan ibunya Pranawingrum Katamsi. Dua nama ini sangat terkenal di jalur musik seriosa. Pengennya tuh ada gitunya, pengen gua ada keduluan sama Gigi sih. Pengennya sama nyokap gua, sama adek gua pengen ada ya terus terang gua basicnya kan klasik. Jadi pengen ada yang bau-bau seriosanya dikit gitu. Ya mungkin nggak tahu musiknya kayak apa. Yang jelas sih pengen ada itunya, pengen ada adik gue, pengen ada nyokap gua gitu. Dan mereka sih oke-oke aja kayaknya gitu. Tinggal konsepnya aja nih gimana gitu. Dan itu memang agak sulit dilakukan jika ia masih bersama grup. Pemirsa, pertanyaan kami berikutnya adalah mengapa Dodi begitu bersemangat melakukan itu? Ini penting, mengingat Elpamas adalah grup yang sudah mapan dan dia sendiri tidak lagi muda. Musisi seniman gitu kan karya apa dihargai karena karyanya. Nah, sampai umur gue segini itu 30-an nih sekarang gue. Itu belum ada karya gue yang istilahnya gimana gitu loh. Gue takut mumpuni lah. Gue takut suatu hari kita nggak tahu matinya kapan. Tahu-tahu gue mati jebret gitu. Nggak ada nggak ada karya gue yang bagus, nggak ada yang apa. Jadi sebetulnya cuma itu aja. Cuman pengen itu aja sebetulnya. Di luar itu, banyak orang berpendapat Dodi merupakan kekuatan tersendiri dalam Elpamas. Hingga kemudian muncul dugaan grup ini tidak akan bertahan lama tanpa Dodi. Tentu saja ini hanya dugaan. Dodi sendiri tetap menganggap kepergiannya tidak akan menimbulkan masalah bagi Elpamas. Kan rapat dulu, jadi baik-baik, jadi semuanya baik-baik dan mereka nggak masalah gitu. Karena sekarang kan ada Amirus juga kan. Sekarang vokalisnya Alpamas kan 2 kemarin, Amirus ada gue. Nah kalau gue mundur dari situ kan masih ada Amir gitu, masih ada yang bisa Alpamas nggak usah pusing-pusing lagi nyari vokalis sudah ada. Ya itu pertimbangan gue karena juga nggak terlalu rugi buat anak-anak gitu. Mereka juga masih bisa jalan main di kafe, masih jalan untuk recording masih bisa, udah ada Amir gitu. Lalu, apa catatan kamu tentang Elpamas, Dot? Ya keep rockin aja. Iya, soalnya anak-anak itu jiwa rocknya kan asik gitu. Jadi mungkin dengan gue mundur mungkin mereka lebih rocknya lebih gimana gitu. Mungkin gue yang terlalu banyak maunya kali gue. Mungkin juga ya. Makanya nggak ini. Ya pengennya sih mereka tetap berjaya, tetap asik, tetap apa. Soalnya itu gue terus terang sih sayang dan cinta dengan teman-teman gue di situ. Puluhan tahun men di situ men gue. Ya dari kenal mereka dari 89 90 itulah awalnya 89 10 tahun lebih. Tidak mudah memang meninggalkan komunitas yang terlanjur dicintai. Tapi keputusan telah diambil, dan kini sambil bersiap diri mengayunkan langkah untuk mewujudkan obsesi-obsesinya, Dodi pun berbisnis. Ya gue ada bisnis kecil-kecilan kemarin-kemarin, terus untuk recording ya ini sekarang lagi ngumpulin orang-orang yang pasti. Udah ada beberapa sih termasuk salah satunya ya Hari Budiman yang di Cempaka Putih itu. Terus nggak tahu nih tadi gue ketemu Kemput sih kayaknya mau, nggak tahu nih Kemput mana dia Kemput. Kayaknya sih mau ya, pokoknya itulah orang-orang ya nggak tahu solo, nggak tahu album, nggak tahu grup ya, pokoknya proyek aja lah namanya.
Akhirnya seperti apa Elpamas tanpa Dodi dan akan bagaimana karir Dodi Koswara tanpa Elpamas? Kita lihat saja nanti.